Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Kita berpaling kepada Tuhan dulu. Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya, berpaling kita. Kenapa kita berpaling dari Tuhan? Kita hanya menyaksikan Abdul Halimnya saja. Kita berpaling dari Sang Kholik, kita hanya menyaksikan sang makhluk yang selama ini dijadikan kiblat. Sang makhluk yang selama ini dijadikan Tuhan. Inilah makna tafsir yang sejati, yang selalu dan selalu membela Allah, bukan membela hawa nafsu, bukan membela Abdul Halimnya. Tak perlu dibela Abdul Halimnya, hanya Allah lah yang membela hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah lah yang membela hamba-hamba yang dipilihnya. Semoga saya dan kita semua dipilih Allah sebagai hamba-hamba yang mengabdi. Ya sahabat, selanjutnya, katakanlah dalam kurung Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bila ayat-ayat sucinya Allah ini, bila Al-Quran ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, mestinya Nabi Muhammad tidak boleh wafat. Mestinya Nabi Muhammad tidak boleh meninggal. Nabi Muhammad hidup terus menyampaikan ayat-ayat sucinya. Katakanlah Muhammad milik Allah timur dan barat. Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan, tidak boleh mati, harus hidup terus guna menyampaikan kepada manusia-manusia yang dulu dan manusia yang sekarang dan manusia yang akan datang, agar menyampaikan ayat-ayat Allah ini. Milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bila ayat Al-Quran ini hanya milik Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi yang dimaksud dalam kurung Muhammad ini, katakanlah wahai manusia-manusia yang dikehendaki Allah. Katakan kepada siapa? Katakan kepada umatmu, katakan kepada golonganmu, katakan kepada orang-orang di sekelilingmu. Maknanya, beritahulah mereka semua hanya milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jelas sudah. Berarti Allah lebih wujud daripada Muhammad. Allah lebih wujud daripada Abdul Halim. Allah lebih wujud daripada kita semua. Inilah yang dimaksud Allah berkuasa atas timur dan barat. Apapun yang dikerjakan Muhammad, apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halim ini, dan apapun yang dikerjakan oleh seluruh umat manusia, semua hanyalah zat sifat asma af'alnya Allah sendiri. Inilah yang dikatakan syuhudul wahda fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahda. Pandanglah yang satu kepada yang banyak dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Inilah syahadat tunggal. Ya Allah sendiri yang menyaksikan dirinya. Ya Allah sendiri yang menyaksikan apa yang diciptakannya. Karena kita selama ini yang jadi Tuhan, kita masih kafir, kita masih murtad kepada Allah, maka seolah-olah yang tahu Abdul Halim kan ya aku sendiri. Sama dengan Anda. Yang tahu diri Anda kan ya Anda sendiri. Dan yang lebih tahu kepada saya, ya saya sendiri. Dan yang paling tahu atas segala apa yang kulihat, kursi, meja, rumah, pondok, masjid, dan sebagainya, seolah-olah hanya saya yang bisa mewujudkan mereka semua. Hanya saya yang bisa menyaksikan semua. Ini hati Abdul Halimnya masih kafir. Agama apapun yang dipeluk sia-sia.
Tidak ada imbasnya sama sekali. Kenapa? Karena agamanya Abdul Halim, agamanya hawa nafsu. Milik Allah lah timur dan barat, Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang dikehendaki untuk memperjalankan hamba-hamba yang dipilih tadi, untuk memperjalankan hamba-hamba yang diridhoi tadi, berjalan kepada jalan yang lurus. Apa? Berpasrah diri kepada Tuhannya. Ya itulah agama itu. Bila kita belum balik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya belum masuk agamanya Allah. Masih gentayangan di dalam alam-alam dogma-dogma agama, aturan-aturan hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam ayat sucinya Allah, perintah Allah itu hanya satu. Di dalam firman-Nya, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan mensekutukan Allah dengan dirimu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu yang ada di dalam hatimu itu, la zulmun azim, adalah dosa-dosa yang besar. Dan tak akan tertolak ibadah-ibadah manusia meskipun ribuan tahun ibadah, yang tidak akan pernah ditolak. Kenapa? Karena hati kita masih syirik, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri, yang jadi Allah masih manusianya di dalam hatinya. Hanya itu perintah Tuhan itu yang harus dikerjakan, dan harus meninggalkan kemaksiatan. Apa maksiat itu? Ya syirik itulah maksiat. Ketika kita syirik, ketika kita mensekutukan Tuhan dengan diriku Abdul Halim, ya itulah syirik. Syirik apa? Nyembah Abdul Halim, nyembah hawa nafsune dewe daripada menyembah Tuhan yang menciptakan Abdul Halim. Ketimbang menyembah Tuhan yang menciptakan hawa nafsu. Hanya itu perintah dan larangan Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap ciptaannya, oleh setiap manusia. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Lurus apanya? Bukan lurus ke depan, lurus hatinya, naik terliputi oleh uripe Allah. Itulah lurus itu. Silakan Anda percaya atau tidak dengan Al-Quran ini. Semua kembali kepada diri Anda masing-masing. Ayat yang selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul dalam kurung Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya
melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat besar, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ini kalau digerentehkan secara syariat, ya ini cerita zaman dulu. Ceritanya waktu masih adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Bila ini semua ayat-ayat hanya ada berlaku ketika masih ada Kanjeng Nabi Muhammad, ya berarti sekarang tidak berlaku ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى